warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deng Damayanti dari kelas 1D dengan NIM 12101111. Hari ini saya akan membacakan hasil mini riset saya, yaitu tentang tradisi budaya Islam pawai obor yang ada di Pontianak. Pertama-tama saya akan membacakan yaitu latar belakang dari pawai obor ini. Pada saat masuknya Ramadan, masyarakat Indonesia memiliki ciri khas atau pernak-pernik dalam penyambutannya seperti tradisi pawai obor. Tradisi pawai obor ini merupakan tradisi atau budaya yang dipercaya dan dijalankan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Barat, dalam merayakan datangnya bulan suci Ramadan. Momentum ini sangat dimanfaatkan umat muslim, khususnya masyarakat di Pontianak dan umumnya bangsa Indonesia untuk memperbaiki kualitas ibadahnya dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Pawai obor juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk kegembiraan dan kesiapan masyarakat untuk berpuasa selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, saya akan membacakan awal mula dilaksanakannya tradisi pawai obor di Pontianak. Pada dasarnya, tradisi pawai obor ini banyak dilakukan di daerah-daerah Indonesia dan daerah tersebut memiliki ciri khas dan penamaan yang berbeda seperti peneliti yaitu saya. Pawai obor juga dilaksanakan saat menyambut Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Paskah, Hari Raya 1 Muharram, dan bulan suci Ramadan. Salah satu yang ingin saya uraikan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pawai obor di kota Pontianak. Pawai obor ini diikuti oleh ribuan umat muslim kota Pontianak yang menggelar pawai ta'aruf atau obor yang mengelilingi kota Pontianak dalam rangka kesiapan dan kegembiraan masyarakat untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kegiatan diadakannya pawai obor ini dijalankan untuk memperkuat hubungan umat muslim di Kalimantan Barat dan menjalankan kehidupan yang dihiasi dengan keimanan dan keikhlasan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa puasa Ramadan dan mengangkat kembali budaya-budaya umat muslim khususnya di kota Pontianak sebagai bagian dari ciri khas dan keyakinan masyarakat dalam memeriahkan datangnya bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, waktu dan tempat pelaksanaannya tradisi pawai obor. Muntah tuh. Tradisi pawai obor dilaksanakan di kota Pontianak yang bertempat di Masjid Raya Mujahidin. Pada saat menjelang masuknya bulan suci Ramadan, tradisi pawai obor ini dipandang penting dan perlu untuk dilaksanakan serta dilestarikan, mengingat semakin hari tradisi di daerah-daerah mulai kehilangan ciri khasnya masing-masing. Di samping itu, tradisi pawai obor juga mengajak kepada semua umat muslim di Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak, untuk senantiasa melestarikan tradisi tersebut serta sebagai bagian dari kebersamaan masyarakat kota Pontianak. Dan yang ketiga yaitu tujuan pelaksanaan tradisi pawai obor. Tujuan dilaksanakannya pawai obor dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan adalah untuk menyampaikan kepada semua masyarakat kota Pontianak, khususnya orang Islam, untuk mempersiapkan diri baik secara dohir maupun secara batin dalam rangka menjalankan kewajiban orang Islam dalam berpuasa sebulan penuh, serta menunjukkan kegembiraannya karena banyaknya kemuliaan, keutamaan, keberkahan, dan ampunan pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Durat An-Nasihin yang artinya, barang siapa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan jasadnya masuk api neraka. Sedangkan menurut para ulama dan orang saleh, sangat mengharap dan berbahagia ketika masuknya bulan suci Ramadan akan datang, seperti pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali yang artinya sebagian salaf berkata, dahulu mereka, yaitu para salaf, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan.
Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan soleh di Ramadan yang lalu. Jadi berdasarkan yang saya sebutkan tadi dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pawai obor masyarakat Kota Pontianak merupakan cerminan dari rasa syukur mereka dalam menyambut bulan Ramadan serta ingin memperoleh petunjuk dalam menjalankan ibadah tersebut. Di samping itu juga untuk memperkuat hubungan sesama manusia, di mana di bulan Ramadan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memperbanyak amalan ibadah mereka. Dan yang keempat yaitu makna tradisi pawai obor dalam Islam. Tradisi atau pawai obor merupakan bagian dari budaya Islam yang diislamisasikan dan menjadi keyakinan dalam kehidupan manusia, baik aktivitas kehidupan sehari-hari maupun dalam menyambut hari-hari besar Islam. Secara pandangan Islam, tradisi pawai obor ini merupakan juga sebagai wujud dari kegembiraan masyarakat yang melibatkan seluruh orang Islam dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana tradisi atau kebudayaan tersebut juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abdullah ibnu Mas'ud yang artinya dijelaskan kepada Ammar bin Hafs as-Sudusi DKK apa yang dipandang baik oleh orang-orang mukmin, maka ia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dipandang baik, dan apa yang dipandang buruk oleh orang-orang mukmin maka buruk juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memahami tradisi ini, tentu kita juga banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa Islami, memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat. Walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan tradisi tersebut, namun tidak bisa kita pungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang banyak sekali bagi masyarakat yang memahami tradisi tersebut, sama dengan budaya atau kebudayaannya, sehingga antara keduanya sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Dan yang saya ketahui dari mini riset yang saya ambil ini yaitu upacara yang berkaitan dengan pawai obor yaitu biasanya adalah menyambut bulan suci Ramadan, memperingati tahun baru Islam, lomba gebiar Muharram, pawai obor tahun baru Hijriah. Saya akan menampilkan foto-foto saat masyarakat melaksanakan tradisi pawai obor. Dari tradisi pawai obor ini memiliki konsep nilai-nilai Islam, yaitu pawai obor adalah iringan-iringan sekelompok orang yang dilakukan dengan berkeliling di jalan raya menggunakan baju muslim sambil membawa obor yang terbuat dari bambu. Rombongan pawai ini diiringi alat musik atau juga gendang sambil berkeliling. Masyarakat sambil mengumandangkan sholawat dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur karena diberi kesempatan untuk merasakan momen pergantian tahun dalam kalender Islam. Banyak nilai positif yang bisa diambil dari kegiatan pawai obor ini. Masyarakat bisa saling bersama-sama berjalan sambil menebar aura positif. Kegiatan ini juga mengandung nilai gotong royong. Hal ini bisa dilihat dari mulai membuat obor bambu bersama, mempersiapkan segala kebutuhan hingga saling membantu saat pawai sedang berlangsung. Belum lagi antusias masyarakat yang begitu semangat untuk mengikuti momen setahun sekali ini. Semangat tahun baru inilah atau semangat pawai obor ini yang menjadi rasa syukur karena sudah diberi kesempatan untuk hidup dengan baik di tahun sebelumnya dan diharapkan semoga di tahun mendatang kehidupan akan semakin baik. Sementara itu, nilai dari obornya juga memiliki makna secara teknis. Awalnya, obor yang dinyalakan hanya satu, kemudian untuk menyalakan obor lain yakni dengan saling mengoper api obor. Begitu api sudah menyala semua, rasa hangat seolah memeluk erat para peserta pawai. Apalagi saat pawai sudah mulai berjalan, campur aduk rasa haru dan syukur pasti akan terasa. Pawai obor ini jadi agenda rutin di beberapa daerah. Meskipun pawai ini terkesan tradisional, tapi momen ini
selalu jadi hal yang dinantikan masyarakat. Bahkan kini pawai obor juga banyak digelar di kota-kota besar lainnya. Selanjutnya, nilai-nilai budaya dalam pawai obor. Berdasarkan yang saya dapat digambarkan bahwa tradisi pawai obor ini merupakan bentuk persepsi atau komunikasi yang dibangun oleh masyarakat Kota Pontianak dalam bentuk kegiatan atau ritual untuk menyampaikan kepada semua orang bahwa dengan disampaikannya dalam bentuk kegiatan akan memberikan pemahaman secara pasti serta menghindarkan prasangka yang berbeda-beda agar terhindar dari konflik antara lintas budaya yang lain. Tradisi ini tidak membatasi kepada lain suku dalam artian memberikan kebebasan bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam budaya tersebut. Jadi semua agama atau suku boleh mengikuti tradisi pawai obor ini. Dari hasil wawancara beberapa orang, salah satunya menurut Putri Januari Iza, anak majelis yang menghadiri pawai obor, dia menyebutkan bahwa makna pawai obor yang dilaksanakan sebelum corona di tahun 2019 dulu, yaitu adalah suatu bentuk apresiasi warga umat muslim dalam memeriahkan hari raya yang sangat penting ini dengan sambil membawa obor di malam hari lalu melantunkan sholawat di berbagai rute jalan yang dimulai dari Ba'da Isya hingga selesai. Pelaksanaan ini sangat ramai diikuti oleh kalangan tua dan muda. Mereka semua sangat antusias, senang berkumpul di sepanjang jalan. Kegiatan ini didukung dan dihadiri oleh para ulama, tokoh-tokoh penting, para sesepuh, para berbagai dari RT atau RW lainnya. Bahkan ada juga yang hadir dari tempat-tempat jauh juga. Kekompakan anak muda di sini sangat mendapat dorongan dari kalangan orang dewasa yang ikut bergabung. Pada kegiatan ini, manfaat yang didapat oleh warga yaitu seperti salah satunya kita dapat berkumpul, menjalankan silaturahmi, kebersamaan juga. Jadi, jika ada yang kurang akrab di sana, mereka menjadi akrab dan mendapat teman baru atau kenalan baru. Yang diutamakan dari pawai obor ini berarti bukan momen menampilkan kebudayaannya saja, tetapi sebuah kebersamaan, kekeluargaan. Walaupun berbeda ras, berbeda tempat tinggal, tetapi kekompakan masyarakat itu harus saling diutamakan. Dan keuntungan dari kegiatan ini adalah dari yang awalnya acuh tak acuh menjadi semangat, yang sombong menjadi kenal atau akrab, yang masa bodoh jadi peduli dan lain sebagainya. Terus, masalah budaya ini seharusnya harus dilaksanakan untuk kebudayaannya setiap tahun. Istilahnya seperti adat jika ada umur panjang maka lebih baik dilaksanakan tergantung dari masyarakatnya dan anggota-anggota yang mendukung kegiatan ini yang sebagaimana semoga selalu kompak, jangan sampai ada yang terpecah belah. Dan lalu cara untuk melestarikan pawai obor ini dengan cara kehadiran anggota masyarakat yang ikut memeriahkan, lalu kekompakan, karena kalau tidak kompak maka tidak akan terjadi. Dan harapan saya untuk kedepannya semoga budaya pawai obor ini akan lebih wow dan meriah kelihatannya dari yang sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir saya akan menyimpulkan yaitu berdasarkan beberapa penjelasan yang di atas yang saya bacakan tadi, dapat digambarkan bahwa tradisi pawai obor ini merupakan bentuk persepsi atau komunikasi yang dibangun oleh masyarakat Kota Pontianak dalam bentuk kegiatan atau ritual untuk menyampaikan kepada semua orang bahwa dengan disampaikannya dalam bentuk kegiatan akan memberikan pemahaman secara pasti serta menghindarkan prasangka yang berbeda-beda agar terhindar konflik antara lintas budaya yang lain. Tradisi ini tidak membatasi kepada lain suku dan dalam artian memberikan kebebasan bagi siapa saja yang berpartisipasi dalam budaya tersebut. Tradisi atau kebudayaan pawai obor ini dilaksanakan masyarakat Kota Pontianak untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan kebudayaan pawai obor. Dan pawai obor ini adalah sebuah tradisi yang kita ketahui, yaitu sebuah ucapan rasa gembira kita dalam menyambut
hari-hari besar Islam dengan membacakan sholawat di jalanan sambil membawa obor bersama-sama.